Halo, perkenalkan nama saya Wan Nur Hakim. Saya sebagai mahasiswa di Universitas Nusa jurusan Psikologi. Definisi psikologi menurut para ahli Gardner Marvin, menurut perspektif beliau, psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Clifford Morgan memperspektifkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Dakir mengembangkan pengertian tentang psikologi, yaitu membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Muhyiddin Shah memperspektifkan bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungan dengan lingkungannya. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan, berbicara, duduk, berjalan, dan lainnya sebagainya. Sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berpikir, berkeyakinan, berperasaan, dan lain sebagainya. Klasifikasi ruang lingkup psikologi berdasarkan objek penelitian. 1. Psikologi umum adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia dewasa normal dengan menyelidiki atau meneliti kegiatan psikisnya. 2. Psikologi khusus adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat khusus dari gejala kejiwaan manusia. Tujuannya, 1. Psikologi teoritis adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan untuk gejala-gejala itu sendiri. 2. Psikologi praktis adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan untuk digunakan dalam kegiatan praktik. Hubungan psikologi dengan ilmu lainnya. 1. Hubungan psikologi dengan biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Semua benda yang hidup menjadi objek biologi. Oleh karena biologi berobjekkan benda-benda yang hidup, maka cukup banyak ilmu yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, baik itu biologi maupun psikologi sama-sama membicarakan manusia. Sekalipun masing-masing ilmu itu meninjau dari sudut pandang yang berlainan, namun pada segi-segi yang tertentu, kadang-kadang kedua ilmu itu ada titik-titik pertemuan. Hubungan ilmu psikologi dengan ilmu sosiologi. Manusia sebagai makhluk sosial juga menjadi objek dari sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia, mempelajari manusia di dalam hidup kemasyarakatannya. Karena itu, baik psikologi maupun sosiologi yang membicarakan manusia, tidaklah mengherankan kalau pada suatu saat adanya titik-titik pertemuan di dalam peninjauan manusia itu, misalnya soal perilaku. Ketiga, hubungan ilmu psikologi dengan ilmu filsafat. Manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang juga membicarakan soal hakikat kodrat manusia, tujuan hidup manusia, dan sebagainya. Sekalipun psikologi memisahkan diri dari filsafat karena metode yang ditempuh adalah salah satu sebabnya, tetapi psikologi tetap mempunyai hubungan dengan filsafat. Dan yang keempat, ada hubungan ilmu psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologi. Ilmu pengetahuan alam mengalami kemajuan yang cukup cepat, sehingga ilmu pengetahuan alam menjadi contoh bagi perkembangan ilmu-ilmu lainnya, termasuk psikologi. Khususnya metode ilmu pengetahuan alam mempengaruhi perkembangan metode dalam psikologi. Aliran-aliran dalam ilmu psikologi. 1. Psikoanalisa merupakan aliran psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1850-an dan menjadi ketidaksadaran sebagai fokus perhatiannya. 3 struktur dasar kepribadian manusia, ada id, ego, dan superego. Id sepenuhnya di alam bawah sadar dan ia berkaitan dengan pleasure principle. Ego satu-satunya yang berhubungan dengan alam bawah sadar dan ia bertanggung jawab dengan realita principle. Superego mewakili moralistik dan idealistik principle. Contohnya, Andi menginginkan mainan milik Dian dan ia niat mengambilnya tanpa memberitahu Dian. Id-nya adalah ketika Andi menginginkan dan ingin memiliki barang tersebut. Egonya ketika suara hatinya berkata antara mencuri atau tidak mencuri. Super egonya ketika Andi berpikir takut akan dosa. 2. Aliran strukturalisme, yang mana merupakan aliran pertama dalam dunia psikologi yang dikemukakan oleh William Wood. Merupakan suatu pendekatan analisis yang bergeneralisasikan pikiran manusia melalui metode introspeksi, menemukan fakta tentang struktur mental atau kesadaran dan fokus akan pengalaman-pengalaman sadar yang dialami individu. Tokoh strukturalisme
William Wood, Edward B. Titchener, Hermann Ebbinghaus, Franz Breton. Contoh aliran strukturalisme, mengapa seorang individu bisa berperilaku tersebut. 3. Aliran behavioristik didirikan oleh John Watson, namun baru dipopulerkan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada akhir abad ke-19 di Rusia. Aliran ini sering dikaitkan dengan ilmu jiwa, namun dikatakan tidak peduli dengan jiwa, karena psikologi behavioristik menganggap dirinya adalah ilmu sains atau ilmu pasti, dikarenakan menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. John Watson dikenal dengan bapak behaviorisme. Ia berperspektif bahwa perilaku menghasilkan dari adanya stimulus dan respon, menolaknya adanya pengaruh naluri atau insting yang ada pada aliran psikoanalisa, di mana semua perilaku terjadi karena ada stimulus. Misalnya, ketika seseorang mau makan, respon makan karena adanya stimulus berupa rasa lapar yang dirasakan oleh individu. Watson mengadakan penelitian berdasarkan prinsip pengkondisian klasik. Ia meneliti anak kecil yang baru berusia 11 bulan. Sebelum dikondisikan, anak itu ditunjukkan kelinci putih. Anak itu tidak merasa takut, malah ia kelihatan senang dan ingin memegang kelinci tersebut. Kemudian berikutnya anak kecil itu ingin memegang kelinci itu, namun dikagetkan dengan suara keras dan dimunculkan juga dengan orang bertopeng menyeramkan. Suara keras itu akan terus dibunyikan ketika anak kecil itu ingin memegang kelinci putih. Begitu juga dengan kemunculan orang bertopeng yang menyeramkan. Lama-kelamaan anak itu akan takut sama kelinci itu, bahkan anak kecil tersebut menjadi takut benda-benda lain yang berbulu putih. Menurut Watson, proses pengkondisian klasikal dapat menjelaskan semua aspek dalam psikologi manusia. Ia menyangkal pikiran dan kesadaran seperti yang ada dalam psikoanalisa. 4. Aliran humanistik, salah satu pendekatan yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, dan kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakkebahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Humanistik berkembang pada tahun 1950-an dan merupakan sebagai kritik terhadap aliran psikoanalisa dan behavioristik. Tokoh-tokoh aliran humanistik, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Rollo May, Ludwig Besuejer, George Kelly, Carl Roger, dan Abraham Maslow yang dikenal sebagai bapak humanistik. Menurut Maslow, setiap orang memiliki kecenderungan bawaan terhadap aktualisasi diri. Keadaan ini, kebutuhan tertinggi manusia melibatkan aktivitas yang menggunakan semua kualitas kemampuan, pengembangan, dan pemenuhan potensi manusia. Contohnya aliran psikologi humanistik, peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara penuh. 5. Aliran Gestalt, pandangan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Tokoh aliran Gestalt, Max Westermeer, Wolfgang Kohler, Kurt Kafka. Teori Gestalt ini menggunakan beberapa konsep dalam penerapannya seperti berikut ini. Teori medan yang menunjukkan bahwa tidak ada yang eksis secara terpisah atau terisolasi sendiri. Nature versus nurture yang menunjukkan bahwa otak bukanlah penerima pasif dan juga bukan gudang penyimpanan informasi dari sebuah situasi yang sederhana. Hukum Pragnas yang menunjukkan bahwa Gestaltis adalah prinsip pedoman dalam peneliti persepsi, belajar, dan kerja sebuah memori. Ciri-ciri pembelajaran yang menggunakan pemahaman atau insight adalah sebagai berikut. Adanya keterampilan dasar dalam mempengaruhi pemahaman, adanya pengalaman sebelumnya yang bisa juga mempengaruhi pemahaman, keadaan dan kondisi yang bisa mempengaruhi pemahaman. Dimulai dari percobaan, adanya proses belajar melalui pemahaman yang lebih bermakna, adanya pemahaman yang bisa diterapkan untuk memahami peristiwa dan situasi dan kondisi yang lainnya. 6. Aliran psikologi kognitif adalah psikologi yang mempelajari proses mental yang terjadi pada saat penyimpanan dan pengambilan informasi dari ingatan. Psikologi kognitif adalah aliran psikologi yang mempelajari bagaimana arus informasi yang ditangkap oleh indera diproses oleh jiwa seseorang sebelum diendapkan dalam kesadaran atau diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Tokoh-tokoh aliran psikologi kognitif, Jean Piaget, David Altshuler, Jerome Bruner.
Contohnya, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberikan ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya.